Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Liang Yuehan duduk di tepi sungai kota kecilnya, mata menatap langit malam yang penuh bintang. Angin malam membawa aroma bunga sakura yang sedang mekar, tapi hatinya terasa hampa. Ia menarik napas panjang, tangan gemetar saat memegang seruling tua pemberian kakeknya. Nada yang keluar begitu lembut, hampir tak terdengar, tapi entah kenapa bintang-bintang di langit seakan bergetar mendengarnya. Di pasar kota, Xiao Shichen memetik dawai guzeng dengan cepat, menciptakan melodi yang memancing perhatian orang-orang, tapi ia menatap Liang Yuehan dari kejauhan, ragu-ragu. Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Tiba-tiba, sebuah cahaya keperakan turun dari langit, menembus sungai dan membentuk lingkaran bercahaya di sekitar Liang Yuehan. Ia terpaku, napasnya berhenti sejenak. "Yuehan, kau benar-benar bisa?" Suara Xiao Shichen terdengar khawatir tapi kagum. Liang Yuehan menatap cahaya itu, bibirnya bergerak seolah ingin menjawab tapi tak mampu bersuara. Nada yang ia hembuskan dari serulingnya tiba-tiba membuat air sungai berputar melingkar, menirukan pola bintang di langit. Dari cahaya itu muncul sosok perempuan berpakaian sutra, rambutnya mengalir seperti kabut, matanya bercahaya lembut. Feng Lianhua, roh legenda yang dikenal hanya dalam bisikan orang tua. "Liang Yuehan, kau membawa nada yang bisa menghentikan bintang," katanya. Suaranya seperti gema dalam ruang kosong. Liang Yuehan mundur, terkejut. Ia pernah bermimpi melihat sosok seperti ini, tapi kini nyata di depannya. Xiao Shichen maju, menatap Feng Lianhua dengan penasaran, namun ia menahan diri. "Kami tidak mengerti. Maksudmu?" Feng Lianhua tersenyum tipis. "Setiap nada yang kau hembuskan memiliki kekuatan kosmik. Dunia ini lebih rapuh dari yang kau kira. Bahkan satu nada yang salah bisa mengubah arah waktu." Liang Yuehan menunduk, jantungnya berdebar. Ia selalu mengira musik hanyalah hiburan, bukan sesuatu yang bisa mengendalikan alam semesta. Di kejauhan, seorang pria muda dengan pakaian gelap mengamati mereka dari atas bukit. Chen Yuhang dengan mata tajam yang penuh ambisi tersenyum tipis. "Jadi ini yang disebut kekuatan sejati," gumamnya. Ling Jiwei, gadis kecil yang tiba-tiba muncul di sisi Liang Yuehan, menatap ke langit dengan mata lebar. "Nada-nada itu, aku bisa melihat garisnya, seperti peta takdir," katanya pelan. Liang Yuehan menatapnya bingung. "Peta? Takdir?" Ling Jiwei mengangguk. "Kau baru saja memulai sesuatu yang besar. Jika salah langkah, segalanya bisa hancur." Cahaya Feng Lianhua perlahan memudar. "Aku akan membimbingmu, tapi jalan ini penuh risiko. Musisi lain yang haus kekuasaan akan mencoba mengambil nadamu." Xiao Shichen menggenggam tangan Liang Yuehan. "Kita akan menghadapi itu bersama. Kau tidak sendiri." Liang Yuehan menatap bintang-bintang, lalu seruling di tangannya. Aku akan mencoba." Sementara itu, Chen Yuhang turun dari bukit, melangkah perlahan menuju kota. "Jika aku menguasai suaranya, aku akan menjadi yang tak terkalahkan," bisiknya pada diri sendiri. Liang Yuehan mengangkat serulingnya sekali lagi, dan kali ini nada yang keluar membuat daun-daun di sekitarnya menari, membentuk pola spiral yang indah dan menakutkan sekaligus. Feng Lianhua mengangguk puas. "Baik, perjalananmu baru saja dimulai, Liang Yuehan. Dunia ini akan berubah karena nadamu." Malam itu, di tepi sungai, Liang Yuehan merasakan sesuatu yang baru. Bukan hanya kekuatan, tapi tanggung jawab. Ia menyadari bahwa musiknya kini adalah takdir yang hidup. Dan di langit, bintang-bintang berhenti berputar sejenak, seperti menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, Liang Yuehan terbangun dengan kepala pusing. Suara bintang-bintang yang semalam ia hentikan masih terngiang di telinganya. Xiao Shichen sudah menunggu di tepi sungai, guzengnya tersandar di pangkuan. "Tidakkah kau tidur nyenyak?" tanyanya. Liang Yuehan menggeleng. "Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kita." Ling Jiwei muncul dari balik pepohonan, wajahnya serius. "Aku melihat bayangan gelap, seseorang sedang mengincarmu, nadamu terlalu kuat untuk disembunyikan."
Di kota kecil, warga mulai membicarakan fenomena aneh semalam. Air sungai berputar, daun menari, bahkan beberapa bintang seakan bergetar di siang hari. Liang Yuehan berjalan melewati pasar, mencoba menyembunyikan serulingnya, tapi mata orang-orang terus tertuju padanya. Mereka tak sadar, tapi energi magisnya memengaruhi semua yang ada di sekitarnya. Feng Lianhua muncul lagi, kali ini di atas atap rumah tua. "Hari ini kau akan belajar batas kekuatanmu," katanya. Suaranya terdengar seperti musik sendiri. Chen Yuhang sudah lebih dekat dari yang mereka kira. Dari atas bukit, ia mengamati gerak-gerik mereka dengan senyum tipis. Tangannya memainkan jari-jarinya seolah memainkan nada yang tak terdengar. Xiao Shichen memegang tangan Liang Yuehan, menatap serius. "Kita harus pergi ke kuil nada. Di sana, kau akan belajar mengontrol nadamu sebelum orang lain menemukannya." Liang Yuehan mengangguk, tapi rasa takut menghantuinya. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, namun ia mulai memahami bahwa nadanya memiliki konsekuensi besar. Ling Qiwei melangkah di depan mereka, matanya menatap langit. Ada jalur rahasia di lembah resonansi. Hanya yang memiliki nada jiwa murni yang bisa melewatinya. Saat mereka melintasi hutan, daun-daun bergeser sendiri, membentuk pola spiral yang sama seperti malam sebelumnya. Liang Yuehan menyadari ini bukan kebetulan. Feng Lianhua menampakkan diri di samping mereka. Setiap nada yang kau lepaskan akan meninggalkan jejak. Makhluk-makhluk astral bisa mencium jejak itu dan mengikuti. Tiba-tiba, bayangan gelap menyerang dari pepohonan. Chen Yuhang muncul dengan aura gelapnya, menyerang dengan nada yang mencuri energi dari Liang Yuehan. Liang Yuehan panik, tapi Xiao Shichen segera memainkan nada pelindung dengan guzhengnya, menciptakan perisai gelombang suara. Ling Jiwei menutup mata, membaca peta nada. Jika kau menyalurkan nada ini dengan tepat, ia bisa memantulkan energi musuh. Liang Yuehan menelan ludah, mengangkat serulingnya dan hembuskan nada lembut namun kuat. Gelombang suara berputar, memantul ke arah Chen Yuhang, membuatnya mundur sejenak. Chen Yuhang tersenyum licik. "Ini baru permulaan. Kekuatanmu memang menjanjikan, Yuehan." Feng Lianhua melayang di udara, menatap Liang Yuehan. "Kau harus cepat belajar. Nadamu akan menarik banyak mata yang haus kekuasaan." Setelah pertempuran singkat itu, mereka melanjutkan perjalanan. Liang Yuehan merasa lelah, tapi ada sesuatu yang membara di dadanya. Rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Ling Jiwei menunjuk ke depan. "Itu lembah resonansi. Jika kita melewatinya, kau akan mulai memahami bagaimana nada bisa mengubah waktu dan ruang." Di kejauhan, Chen Yuhang menghilang ke hutan, tapi senyumnya tetap menghantui. "Suara itu milikku suatu hari nanti," gumamnya. Malam tiba saat mereka sampai di pinggir lembah resonansi. Angin malam berbisik, membawa nada-nada asing yang seakan memanggil Liang Yuehan. Ia menatap serulingnya, siap menghadapi pelajaran pertamanya di dunia yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Matahari pagi menembus kabut lembah resonansi, memantulkan cahaya di permukaan air yang berputar perlahan. Liang Yuehan menatapnya dengan kagum sekaligus gugup. Xiao Shichen melangkah di sampingnya, membimbingnya melewati jembatan kayu yang tampak rapuh. "Jangan takut, di kuil nada kita akan belajar menaklukkan nada, bukan dikuasai olehnya." Ling Jiwei berjalan beberapa langkah di depan, matanya terus menelusuri pola nada yang berputar di udara. "Nadamu meninggalkan jejak energi. Makhluk astral bisa mengikutinya jika kau tidak hati-hati." Feng Lianhua muncul di atas jembatan, matanya menatap Liang Yuehan dengan lembut. "Hari ini kau akan menghadapi uji pertama, resonansi jiwa." Liang Yuehan menarik napas panjang, menggenggam serulingnya. Resonansi jiwa, Feng Lianhua mengangguk, sebuah tantangan yang menguji keselarasan antara nada, hati, dan pikiranmu. Gagal bisa menguras energi jiwa. Di kejauhan, Chen Yuhang berdiri di balik pepohonan, menyembunyikan senyumnya. Ia memantau setiap gerakan Liang Yuehan. "Kau tidak tahu apa yang menantimu, Yuehan," bisiknya. Mereka sampai di kuil nada, bangunan batu tua yang berlapis lumut dan diukir dengan simbol nada kuno. Suara angin membuat batu-batu bergetar seperti alat musik alami.
seorang penjaga kuil muncul. Mo Tianchen menatap Liang Yuehan dengan tajam. Hanya mereka yang siap secara jiwa yang boleh masuk. Kau. Liang Yuehan menelan ludah. Aku akan mencoba. Mo Tianchen menepuk tangannya dan tiba-tiba lantai di bawah Liang Yuehan berubah menjadi gelombang cahaya yang berputar. Suara-suara lembut muncul dari semua arah menantang keberaniannya. Feng Lianhua membisik, fokus pada nada di hatimu, jangan biarkan kekhawatiran menguasaimu. Liang Yuehan menutup mata, mengangkat serulingnya, dan mulai memainkan nada yang ia rasakan dalam hatinya. Gelombang cahaya merespons perlahan, membentuk pola simetris yang menenangkan. Tiba-tiba, bayangan gelap menyerang dari segala arah. Makhluk astral yang terlahir dari nada negatif menyerang, mencoba mengguncang fokusnya. Xiao Shichen cepat memainkan guzengnya, menciptakan perisai suara yang melindungi Liang Yuehan dari serangan astral. Ling Jiwei menatap pola nada dengan cermat. Jika kau memadukan nada hatimu dengan harmoninya, makhluk-makhluk itu bisa dijinakkan. Liang Yuehan menelan rasa takutnya, lalu meniup seruling dengan nada yang lebih lembut dan stabil. Gelombang cahaya di sekelilingnya berputar mengikuti irama nada hatinya. Makhluk astral mulai melambat, kemudian berubah menjadi butiran cahaya yang larut di udara. Liang Yuehan membuka mata, terkejut tapi lega. Mo Tianchen mengangguk puas. Resonansi jiwa lolos. Tapi ini baru permulaan. Nadamu akan diuji berulang kali. Feng Lianhua tersenyum tipis. Setiap nada yang kau lepaskan membawa konsekuensi. Hari ini kau belajar kekuatan harmonis. Besok mungkin kau akan menghadapi nada yang mematikan. Di luar kuil, Chen Yuhang menghilang ke kegelapan hutan, matanya berbinar. Nadamu menjanjikan, Yuehan, tapi kelak akan menjadi milikku. Malam tiba di lembah resonansi. Liang Yuehan duduk di tepi air, memandang bayangan dirinya di permukaan. Ia menyadari bahwa setiap nada yang ia hembuskan kini bukan sekadar musik, tapi takdir yang hidup dan bergerak mengikuti langkahnya. Pagi di kuil nada terasa sunyi, hanya terdengar gemerisik angin dan dentingan nada dari batu-batu tua. Liang Yuehan berjalan perlahan, masih merenungkan resonansi jiwa yang baru ia lalui. Xiao Shichen mengamati sekeliling. Kau sudah melewati uji pertama, tapi tidak semua tantangan akan seindah itu. Ling Jiwei melangkah di depan, menunjuk ke sebuah aula besar. Ada musisi lain yang juga sedang berlatih. Kau harus siap. Beberapa dari mereka tidak bersahabat. Liang Yuehan menelan ludah, merasakan ketegangan di udara. Nada-nadanya seakan bergetar lebih keras, memberinya rasa takut sekaligus tekad. Di aula, seorang pemuda dengan rambut perak dan mata tajam sedang memainkan biola kuno. Suaranya menusuk, mengguncang udara, dan mengubah arah cahaya di kuil. Feng Lianhua muncul di dekat Liang Yuehan. Itu Chen Yuhang, tapi bukan hanya dia. Banyak yang tertarik pada kekuatan nadamu. Hari ini kau akan merasakan pertarungan pertamamu dengan mereka. Liang Yuehan menatap pemuda itu. Aku harus berhadapan dengannya? Xiao Shichen mengangguk. Kau tidak punya pilihan. Di kuil nada, kekuatan yang tidak terkendali bisa menjadi bencana. Belajar menghadapinya sekarang lebih baik daripada nanti. Chen Yuhang tersenyum dingin. Jadi ini Yuehan, pemilik suara yang bisa menghentikan bintang. Menarik sekali, katanya sambil memainkan dawai biolanya. Ling Jiwei menatap Liang Yuehan. Fokus pada nada hatimu. Jangan biarkan ambisi orang lain mencemari resonansimu. Liang Yuehan mengangkat serulingnya. Nada lembutnya mulai membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya, menjaga jarak dengan Chen Yuhang. Chen Yuhang tertawa tipis. Suaranya keluar sebagai nada gelap yang memanipulasi energi sekeliling. Benda-benda di aula mulai bergetar, seolah menolak keberadaannya. Xiao Shichen segera memainkan nada balasan dengan guzengnya. Gelombang suara mereka bertemu, membentuk medan harmonis yang menahan energi gelap Chen Yuhang. Liang Yuehan merasakan panas di dadanya. Nada-nadanya sendiri mulai beresonansi dengan suasana aula. Ia sadar, setiap nada yang ia lepaskan memengaruhi alam di sekitarnya. Feng Lianhua menatap dengan serius. Jangan hanya menahan, kau harus memimpin nada, bukan dikuasai oleh situasi.
Liang Yuehan menutup mata, menenangkan napasnya, dan mulai memainkan nada yang ia rasakan dalam hatinya. Cahaya lembut muncul, menenangkan energi gelap yang berputar di udara. Chen Yuhang terkejut, mundur sedikit. Bisa? Kau bisa menahan nada gelapku? Hahaha, ini baru permulaan. Ling Jiwei tersenyum tipis. Kau belajar lebih cepat dari yang kubayangkan. Tapi ingat, kekuatan ini bisa menghancurkanmu juga jika salah langkah. Pertarungan nada berlangsung beberapa menit, bergantian serangan dan pertahanan. Liang Yuehan merasakan energi dirinya semakin terkoneksi dengan alam sekitar. Dengan setiap nada menjadi lebih presisi. Akhirnya, Chen Yuhang menurunkan biolanya, tersenyum dingin. Hari ini kau lolos, tapi kita akan bertemu lagi Yuehan. Dan kelak, suara itu akan menjadi milikku. Liang Yuehan terengah, tangan gemetar memegang seruling. Ia sadar bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang suara, tapi tentang kekuatan dan kontrol diri. Feng Lianhua mendekat, meletakkan tangannya di bahu Liang Yuehan. Hari ini kau belajar satu hal penting. Nada tidak bisa dikuasai hanya dengan kekuatan. Kau harus mengerti jiwa di baliknya. Saat matahari terbenam, Liang Yuehan duduk di tepi kolam kuil. Cahaya senja memantul di permukaan air, membentuk pola yang sama seperti nada yang ia mainkan. Ia menyadari dunia musik ini lebih berbahaya dan indah daripada yang pernah ia bayangkan. Di kejauhan, Chen Yuhang menghilang ke bayangan hutan, tapi senyumnya tetap menghantui pikirannya. Suara itu, milikku akan datang, gumamnya. Pagi tiba di kuil nada dengan kabut tipis yang menutupi halaman. Liang Yuehan berjalan perlahan. Serulingnya tergenggam erat, masih teringat wajah Chen Yuhang semalam. Xiao Shichen menyusulnya, Gu Zheng di bahu. Hari ini, pelatihanmu akan dimulai. Kuil ini memiliki metode yang unik untuk mengasah nada jiwa. Ling Jiwei sudah menunggu di aula tengah. Kita akan memasuki ruang resonansi. Hanya dengan memahami pola nada alam, kau bisa mengendalikan energi tanpa kehilangan dirimu sendiri. Liang Yuehan menarik napas panjang. Ia menatap pola cahaya yang berputar di lantai aula. Rasanya seperti melangkah ke dunia lain. Feng Lianhua muncul di atas aula, mengangkat tangan. Ingat, Yuehan, nada jiwa bukan sekadar suara. Ia mencerminkan siapa dirimu, emosimu, dan keberanianmu. Mereka melangkah ke ruang resonansi. Tempat lantai dan dinding terbuat dari kristal. Setiap nada yang dihasilkan memantul dan menciptakan gema yang nyata. Di dalam ruangan, mereka bertemu seorang pemuda berjubah ungu dengan rambut biru. Namanya Mo Hanfei, salah satu musisi faksi penjaga keseimbangan. Jadi kau yang bisa menghentikan bintang, katanya sambil tersenyum sinis. Liang Yuehan menunduk hormat. Aku masih belajar, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Mo Hanfei tertawa. Belajar itu penting, tapi di sini kelemahan bisa berakibat fatal. Nada yang salah bisa menghancurkanmu sebelum kau sempat mengerti. Latihan dimulai. Liang Yuehan mengangkat serulingnya, meniup nada lembut, sementara Xiao Shichen menyeimbangkan energi dengan Gu Zhengnya. Ling Jiwei memandu aliran nada agar tetap harmonis. Tiba-tiba, gelombang energi liar muncul dari lantai kristal. Liang Yuehan hampir kehilangan kendali. Aku tidak bisa menahannya, serunya panik. Feng Lianhua menatap dengan tegas. Jangan biarkan ketakutanmu memengaruhi nada. Rasakan aliran, jangan lawan, tapi selaras. Liang Yuehan menutup mata, mendengar detak jantungnya sendiri. Nada yang ia hembuskan mulai menenangkan gelombang liar, menyesuaikan diri dengan ritme alami ruangan. Mo Hanfei mengangguk puas. Lumayan, tapi ini baru pemanasan. Setiap musisi di sini akan diuji oleh nada mereka sendiri. Di sudut ruangan, seorang gadis berjubah merah bernama Yan Ruoqing memandang Liang Yuehan dengan mata tajam. Suaramu berbeda, agak terlalu kuat untuk pemula, katanya dingin. Liang Yuehan merasa tekanan meningkat. Ia belajar bahwa di kuil nada, setiap nada yang ia lepaskan tak hanya diuji oleh ruangan, tapi juga oleh mata musisi lain yang penuh ambisi. Selama beberapa jam, mereka melatih nada, memantulkan energi, dan menyelaraskan resonansi jiwa. Liang Yuehan mulai merasakan keterhubungan antara dirinya, serulingnya, dan alam semesta. Namun, bayangan Chen Yuhang tetap menghantui pikirannya.
Aku harus lebih kuat sebelum dia menguasai suaraku, gumamnya. Feng Lianhua menepuk bahunya. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Ketika kau mengerti harmonimu, tak seorang pun bisa menyalahi nada yang kau pilih. Saat senja, aula kristal memantulkan cahaya oranye, membentuk pola spiral yang familiar. Liang Yuehan tersenyum tipis, merasa pertama kali benar-benar selaras dengan nada yang ia ciptakan. Xiao Shichen menepuk punggungnya. Lihat, kau bisa melakukannya, tapi ingat, ini baru permulaan. Dunia ini penuh nada yang menunggu untuk kau pahami. Ling Jiwei menatapnya serius. Dan ada yang ingin memanfaatkan nada itu untuk kehancuran. Kau harus siap menghadapi mereka. Malam itu, Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal, memandang bayangan bintang di air. Ia sadar, pelatihan ini bukan hanya tentang menguasai nada, tapi juga tentang memahami siapa dirinya di dunia yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi di kuil nada terasa lebih tegang dari biasanya. Liang Yuehan menatap serulingnya dengan serius, menyadari bahwa hari ini bukan latihan biasa. Xiao Shichen berjalan di sampingnya, nada guzengnya pelan tapi tegas. Hari ini kau akan diuji melawan musisi lain. Mereka bukan lawan biasa, Yuehan. Ling Qiwei melangkah di depan mereka, menunjuk ke arena latihan. Ruang ini dilengkapi dengan resonansi astral. Setiap nada yang salah bisa memanggil makhluk astral untuk menyerangmu. Liang Yuehan menelan ludah. Makhluk astral? Aku harus bertarung melawan mereka juga. Feng Lianhua muncul di udara, tersenyum tipis. Bukan melawan, tapi belajar menaklukkan. Nadamu akan membentuk realitas di arena itu. Di arena, musisi lain sudah berkumpul. Beberapa dengan pakaian gelap, beberapa berwarna terang. Sorot mata mereka penuh rasa ingin tahu dan ambisi. Seorang pemuda berjubah biru muda, Tian Yuchen, melangkah maju. Nada yang ia lepaskan dari serulingnya membuat angin berputar, menekuk daun di sekitar arena. Mo Hanfei mengangguk pada Liang Yuehan. Mulai sekarang, jangan pikirkan menang atau kalah. Fokus pada harmoni nadamu sendiri. Liang Yuehan mengangkat serulingnya, menghirup udara dalam-dalam dan meniup nada pertama. Gelombang cahaya lembut menyebar di arena, membentuk lingkaran pelindung di sekitarnya. Tian Yuchen tersenyum, memainkan nada balasan yang memanipulasi gravitasi di sekitarnya. Bola-bola cahaya melayang, menguji kemampuan Liang Yuehan menjaga keseimbangan nada. Makhluk astral kecil mulai muncul dari bayangan di arena, bereaksi terhadap energi yang dilepaskan Tian Yuchen. Mereka bergerak cepat, menyerang lingkaran perlindungan Liang Yuehan. Liang Yuehan panik sejenak. Tapi Xiao Shichen menyeimbangkan energi dengan guzengnya. Gelombang suara mereka bertemu, menenangkan makhluk astral itu sementara. Ling Jiwei menunjuk pola di udara. Jika kau memadukan nadamu dengan irama mereka, makhluk-makhluk itu bisa dikendalikan. Liang Yuehan menutup mata, mengalirkan nada yang lembut, tapi stabil. Makhluk-makhluk astral mulai bergerak mengikuti pola nadanya, berhenti menyerang, dan berputar mengikuti harmoni. Tian Yuchen terkesiap. Kau benar-benar bisa menaklukkan makhluk astral dengan nada, katanya kagum sekaligus cemas. Mo Hanfei tersenyum puas. Lumayan, Yuehan. Tapi ini baru tahap pertama. Arena ini akan berubah bentuk sesuai nada musuh. Kau harus lebih adaptif. Seorang gadis bernama Yan Ruo King menatap dari sisi lain arena. Kau memang menjanjikan, tapi jangan terlalu cepat percaya diri. Nadamu akan menjadi sasaran. Chen Yuhang mengintai dari luar arena. Matanya berbinar penuh ambisi. Nada itu harus menjadi milikku, dan aku tahu cara memancingnya keluar. Liang Yuehan mulai merasakan energi yang lebih besar. Getaran dari nada Tian Yuchen semakin intens. Makhluk astral yang muncul lebih banyak dan lebih agresif. Feng Lianhua muncul di udara. Ingat Yuehan, jangan lawan energi itu dengan kekuatan, selaras, dan kau akan menguasainya. Liang Yuehan menatap serulingnya, menghembuskan nada lembut yang beresonansi dengan semua makhluk astral di arena. Mereka berhenti menyerang, membentuk lingkaran cahaya harmonis yang indah. Di akhir pertarungan, Tian Yuchen tersenyum kagum, menunduk sedikit. Kau benar-benar berbeda, musisi yang mampu menaklukkan nada dan makhluk astral sekaligus. Ini baru permulaan. Liang Yuehan terengah, tapi senyum tipis muncul di wajahnya.
ia mulai menyadari bahwa kekuatan nadanya bukan hanya suara, tapi juga kontrol, kesabaran, dan keharmonisan dengan alam semesta. Malam menyelimuti kuil nada, namun Liang Yuehan masih duduk di tepi kolam kristal merenungkan pertarungan hari ini. Getaran dari nada astral masih terasa di udara. Xiao Shichen menyandarkan guzengnya di pangkuan. Kau hebat hari ini, Yuehan, tapi jangan terlena. Ada nada lain yang menunggu lebih berbahaya. Ling Jiwei menatap bayangan malam. Aku melihat energi gelap bergerak di luar kuil. Chen Yuhang sedang merencanakan sesuatu. Liang Yuehan menelan ludah. Nada gelap, maksudmu? Nada yang bisa menghancurkan? Feng Lianhua muncul di udara. Rambutnya berkibar di terpa angin. Ya, Yuehan. Nada gelap itu berbahaya, bahkan bagi musisi berpengalaman, dan kau akan menghadapinya lebih cepat dari yang kau kira. Pagi berikutnya, aula latihan penuh dengan suara instrumen. Liang Yuehan berlatih sambil memperhatikan pola nada di lantai kristal, mencoba memantulkan energi yang ia rasakan dari sekeliling. Tiba-tiba, udara berubah. Gelombang energi gelap menyapu aula. Membuat seruling, Liang Yuehan bergetar di tangannya. Chen Yuhang muncul di pintu, senyum dinginnya tajam. Selamat pagi, Yuehan. Hari ini kita akan bermain musik yang berbeda. Satu yang akan menguji batas nadamu, katanya sambil memainkan dawai biola gelapnya. Xiao Shichen melangkah maju, guzengnya siap. Jangan biarkan dirinya memancing emosi negatifmu. Nadamu kuat, tapi kendalikan hati dan pikiranmu. Makhluk-makhluk astral muncul di arena. Kali ini lebih besar dan lebih agresif, tercipta dari nada gelap Chen Yuhang. Liang Yuehan merasakan hawa panik mulai menjalar. Feng Lianhua menepuk bahunya. Ingat, jangan lawan nada gelap dengan kekerasan. Gunakan harmonimu. Nadamu bisa menenangkan bahkan kegelapan. Liang Yuehan menarik napas dalam, mengangkat seruling dan menghembuskan nada lembut tapi stabil. Gelombang cahaya bercahaya muncul, berputar mengikuti iramanya. Chen Yuhang tertawa tipis, nada gelapnya menekuk pola cahaya, mencoba memecah lingkaran perlindungan Liang Yuehan. Kau pikir itu cukup? Ling Jiwei menunjuk makhluk astral yang mencoba menembus pertahanan. Kau harus memimpin mereka, Yuehan. Jangan hanya bertahan, jadikan mereka bagian dari nadamu. Liang Yuehan menutup mata, merasakan setiap makhluk astral, setiap getaran energi di arena. Nada yang ia lepaskan mulai menghubungkan mereka dalam pola harmonis. Makhluk-makhluk astral berhenti menyerang, berputar mengikuti irama Liang Yuehan, dan lambat laun cahaya gelap, Chen Yuhang mulai memudar. Chen Yuhang menatapnya tajam, lalu tersenyum. Impresif. Tapi ini baru permulaan. Suara itu akan tetap menjadi targetku. Mo Hanfei muncul di samping Liang Yuehan. Kau melakukan yang benar, nada gelap tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan, hanya dengan harmoni dan pengendalian diri. Yan Ruoqing, yang mengamati dari sudut aula, menepuk tangan tipis. Kau menarik perhatian semua orang di sini, dan musuhmu juga. Hati-hati, Yuehan. Nada gelap memiliki daya tarik yang memabukkan. Liang Yuehan menghela napas. Serulingnya di tangan masih bergetar. Ia menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kekuatan, tapi juga tentang siapa yang mampu tetap tenang di tengah kegelapan. Xiao Shichen menepuk pundaknya. Ingat, kita akan melawan bersama. Jangan takut menghadapi gelap, tapi jangan juga mengabaikannya. Malam itu, Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal menatap bayangan bintang. Ia sadar bahwa Chen Yuhang bukan sekadar musuh biasa, tapi ujian bagi semua yang ia percayai dan bagi dirinya sendiri. Feng Lianhua muncul di udara, senyum tipis di wajahnya. Hari ini kau belajar satu hal penting, kegelapan bisa dijinakkan, tapi hanya jika nadamu berasal dari hati yang tulus. Pagi di kuil nada terasa berbeda. Angin membawa nada-nada asing seolah alam semesta memberi peringatan. Liang Yuehan menatap langit, merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Xiao Shichen menepuk pundaknya. Kau merasakannya juga, bukan? Ada energi baru di sekitar kita, dan ini bukan dari musisi kuil. Ling Jiwei muncul dari balik kolom batu. Faksi rival lain datang. Mereka bukan hanya ingin menguasai nada jiwa, tapi juga nada kosmik yang sangat langka. Liang Yuehan menelan ludah. Nada kosmik. Itu apa? Feng Lianhua muncul di udara, rambutnya berkibar.
Nada kosmik adalah inti dari energi alam semesta. Hanya beberapa musisi yang mampu merasakannya, dan mereka yang salah menggunakan nada itu bisa menghancurkan dunia. Di halaman kuil, 3 sosok muncul dari kabut. Satu mengenakan jubah hitam berlapis emas, satu jubah putih dengan simbol misterius, dan satu lagi jubah ungu gelap dengan mata merah menyala. Mo Tianchen melangkah maju. Itu adalah perwakilan faksi rival. Mereka ingin mengujimu, Liang Yuehan, dan mungkin mengambil nadamu. Liang Yuehan menggenggam serulingnya, dada berdebar. Ia sadar bahwa kekuatan yang ia miliki kini membuatnya target, dan tidak ada jalan mundur. Sosok berjubah hitam melangkah lebih dekat. Kami mendengar tentang suara yang bisa menghentikan bintang. Jika benar, itu adalah kekuatan yang pantas untuk diambil. Xiao Shichen segera memainkan guzengnya, menciptakan gelombang perlindungan di sekitar Liang Yuehan. Jangan biarkan mereka mendekat tanpa persiapan, katanya tegas. Ling Jiwei menunjuk ke langit. Nada kosmik mereka sudah mulai beresonansi. Kau harus merasakannya dan menyesuaikan nadamu sendiri. Liang Yuehan menutup mata, menarik napas panjang, dan menghembuskan nada lembut. Gelombang cahaya muncul, menahan energi dari ketiga musisi rival itu sementara. Sosok berjubah putih mengangkat tangan, dan gelombang cahaya bercahaya biru muncul, menciptakan pola spiral yang memutar di udara. Nada itu kuat, hampir membuat Liang Yuehan kehilangan fokus. Yang berjubah ungu menambahkan nada gelapnya, menciptakan kontradiksi yang memecah energi harmonis Liang Yuehan. Makhluk-makhluk astral muncul dari bayangan, siap menyerang. Feng Lianhua menatapnya serius. Ini pertama kalinya kau menghadapi nada yang memadukan cahaya dan gelap sekaligus. Jangan bertarung, selaraslah. Liang Yuehan mencoba merasakan irama ketiganya, mencari titik harmonis di tengah kekacauan. Ia menghembuskan nada yang lebih halus, menghubungkan energi makhluk astral dengan nadanya. Makhluk astral berhenti menyerang, mulai mengikuti pola cahaya yang diciptakan Liang Yuehan. Gelombang energi rival mulai memudar sedikit demi sedikit. Sosok hitam dan putih menatapnya kagum. Kau mampu menaklukkan nada gabungan kami? Menarik. Yang berjubah ungu menarik diri, matanya tetap merah menyala. Ini baru awal, Yuehan. Suara itu akan tetap menjadi targetku, dan aku akan menemukannya. Mo Tianchen mengangguk pada Liang Yuehan. Hari ini kau belajar satu hal. Nada kosmik bisa menggoda dan menghancurkan. Hanya pengendalian jiwa yang murni yang bisa menahan godaan itu. Xiao Shichen tersenyum tipis. Kau berkembang cepat, tapi jangan lengah. Musuh-musuh itu tidak akan menyerah begitu saja. Ling Jiwei menatap Liang Yuehan dengan serius. Dan kau akan membutuhkan setiap nada yang kau miliki untuk menghadapi mereka dan menghadapi takdir yang menunggumu. Malam tiba, Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal. Bintang-bintang di langit seakan bergetar mengikuti nadanya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini akan jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan, tapi ia merasa ada kekuatan baru yang lahir dari hatinya sendiri. Pagi di kuil nada terasa lebih hening daripada biasanya. Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal, seruling di tangan, mencoba merasakan getaran nada kosmik yang masih samar. Xiao Shichen duduk di sampingnya, memainkan guzeng dengan lembut. Nada kosmik bukan hanya tentang suara. Ia tentang merasakan aliran energi alam semesta. Kau harus terhubung, bukan sekadar menguasai. Ling Jiwei muncul dari balik pilar batu. Aku sudah menandai titik resonansi yang bisa membantumu menyelaraskan nada kosmik, tapi itu berisiko. Satu kesalahan, energi itu bisa membakar jiwa. Liang Yuehan menelan ludah. Aku siap meski takut. Feng Lianhua muncul di udara, rambutnya berkibar. Takut adalah bagian dari proses, tapi jangan biarkan itu menghentikanmu. Nada kosmik membutuhkan keberanian dan ketulusan. Di aula latihan, Liang Yuehan mulai mengalirkan nada lembut ke lantai kristal. Gelombang cahaya muncul, berputar mengikuti iramanya, mencoba meniru energi alam semesta. Mo Hanfei dan Yan Ruoqing hadir sebagai pengawas, mengamati setiap gerakan Liang Yuehan. Kau memang cepat belajar, Yuehan,
kata Mo Hanfei, nada serius, tapi kagum. Yan Ruoqing tersenyum tipis. Tapi, jangan terlalu percaya diri. Nada kosmik bisa menggoda, bahkan yang paling kuat sekalipun. Liang Yuehan menarik napas dalam, mencoba merasakan aliran energi di sekelilingnya. Ia menutup mata dan membiarkan serulingnya berbicara, membentuk gelombang yang mengikuti detak jantungnya sendiri. Xiao Shichen mengamati dengan cermat. Bagus, tapi kau perlu lebih peka. Nada kosmik bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang keseimbangan. Makhluk-makhluk astral muncul dari bayangan aula, tercipta oleh energi yang belum terselaraskan. Liang Yuehan merasakan ketegangan di dadanya, tapi ia mencoba tetap fokus. Ling Jiwei membisikkan arahan. Hubungkan mereka dengan nadamu. Jangan lawan. Selaras. Liang Yuehan menyesuaikan nada dan makhluk astral mulai mengikuti iramanya, membentuk lingkaran harmonis yang memukau semua yang melihat. Feng Lianhua menatapnya bangga. Kau mulai memahami inti nada kosmik. Tapi ingat, ini baru tahap awal. Mo Hanfei menepuk bahunya. Hari ini kau belajar mengendalikan energi, tapi yang sesungguhnya akan datang ketika nada gelapmu diuji oleh musuh sejati. Di luar aula, Chen Yuhang mengamati dari bayangan pepohonan, senyum tipis menghiasi wajahnya. Nada itu akan menjadi milikku, Yuehan. Aku akan menunggunya. Liang Yuehan merasakan getaran dari nada gelap Chen Yuhang di kejauhan. Tapi ia berusaha tetap fokus pada pelatihan. Ia sadar bahwa persiapan hari ini menentukan apakah ia bisa bertahan dalam pertarungan besar nanti. Xiao Shichen menepuk punggungnya. Kau melakukan yang luar biasa, tapi ingat, persiapan mental sama pentingnya dengan latihan fisik. Yan Ruoqing menatapnya dari jauh. Nada kosmik itu kuat dan langka. Kau akan menjadi sorotan semua pihak di sini. Jangan lengah. Malam tiba, Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal. Cahaya bintang memantul di air, membentuk pola yang seakan menunggu nada yang akan ia ciptakan. Ia menutup mata, menyadari bahwa perjalanan menguasai nada kosmik baru saja dimulai. Feng Lianhua muncul di udara, senyum tipis menghiasi wajahnya. Hari ini kau belajar satu hal penting. Kekuatan terbesar bukan dari nada itu sendiri, tapi dari siapa yang mengendalikannya dengan hati yang tulus. Pagi di kuil, nada penuh ketegangan. Rumor tentang pertarungan antara Liang Yuehan dan Chen Yuhang sudah terdengar di seluruh aula. Makhluk astral tampak lebih waspada dari biasanya. Liang Yuehan menatap serulingnya, jantungnya berdegup kencang. Hari ini, aku harus menghadapi Chen Yuhang. Nadaku harus kuat tapi juga terkendali. Xiao Shichen menepuk punggungnya. Ingat Yuehan, nada kosmik bukan sekadar kekuatan. Kau harus selaras dengan hatimu dan jangan biarkan emosi menguasaimu. Ling Jiwei berdiri di samping, matanya tajam. Aku sudah menyiapkan pola resonansi untuk melindungimu. Tapi ini pertarungan nyata. Musuhmu akan memanfaatkan setiap kelemahan. Feng Lianhua melayang di udara. Nada gelapnya kuat, tapi kau memiliki nada yang lebih murni. Jangan takut untuk menyalurkan hatimu. Di arena terbuka kuil nada, Chen Yuhang sudah menunggu, senyum dinginnya menakutkan. Biolanya menimbulkan gelombang energi gelap yang memutar di udara. Kau siap, Yuehan? Suaramu akan menjadi milikku hari ini, kata Chen Yuhang sambil mengangkat dawai biola gelapnya. Liang Yuehan menelan ludah, tapi menatap mantap. Aku siap. Aku tidak akan membiarkan nadaku jatuh ke tanganmu. Pertarungan dimulai. Gelombang nada gelap dari Chen Yuhang menghantam Liang Yuehan, memutar makhluk-makhluk astral di arena. Liang Yuehan mengangkat serulingnya, menghembuskan nada lembut yang mulai menahan energi gelap. Gelombang cahaya berputar di sekelilingnya, memantulkan sebagian energi musuh. Xiao Shichen memainkan guzeng dengan cepat, memperkuat pola perlindungan. Jangan hanya bertahan, gunakan harmonimu, serunya. Ling Jiwei menunjuk ke titik kritis. Jika kau bisa menyelaraskan nada kosmikmu dengan energi alam semesta, kau bisa mengubah arah pertarungan. Liang Yuehan menarik napas panjang, menutup mata, dan membiarkan nada kosmik mengalir melalui serulingnya. Cahaya bercahaya muncul, menyelimuti arena, dan makhluk astral berhenti menyerang. Chen Yuhang terkejut, nada gelapnya terguncang. Tidak mungkin, nada itu harmonis dengan energi alam semesta. Liang Yuehan merasa tubuhnya bergetar, energi dari nada kosmik mengalir melalui tangannya,
mengubah arah gelombang gelap menjadi lingkaran cahaya harmonis yang memantul ke musuhnya. Makhluk-makhluk astral yang tercipta dari nada gelap Chen Yuhang kini mengikuti pola Liang Yuehan menahan serangan biola gelap musuh. Chen Yuhang menatapnya tajam, tetapi sedikit mundur. Kau hebat. Tapi ini baru awal. Suara itu akan tetap menjadi milikku. Mo Hanfei muncul di samping Liang Yuehan, tersenyum tipis. Kau menguasai nada kosmik untuk pertama kalinya, tapi ingat, menggunakannya terlalu sering tanpa kendali bisa berbahaya. Yan Ruoqing menatap dari sisi arena. Kau membuat semua orang tercengang, Yuehan. Bahkan musuhmu pun tak menyangka nadamu bisa begini kuat. Malam tiba, pertarungan usai. Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal, serulingnya di tangan, napas terengah. Ia menyadari bahwa kekuatan nada bukan hanya soal mengalahkan musuh, tapi juga tentang pengendalian diri dan keselarasan dengan alam semesta. Feng Lianhua muncul di udara, tersenyum tipis. Hari ini kau belajar sesuatu yang sangat penting. Kekuatan yang terbesar bukan untuk dikuasai, tapi untuk dipahami dan dijaga. Pagi di kuil nada terasa hening. Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal, memandangi bayangan dirinya di air, masih merasakan sisa energi dari pertarungan kemarin. Xiao Shichen duduk di sampingnya, Guzeng di pangkuan. Pertarungan itu hebat, tapi kau merasakan perubahan, bukan? Nadamu sekarang lebih kuat, tapi juga lebih berisiko. Ling Jiwei muncul dari balik pilar batu. Nada kosmik yang kau gunakan kemarin meninggalkan jejak energi di tubuhmu. Jika kau tidak hati-hati, nada itu bisa membakar jiwa. Liang Yuehan menelan ludah. Aku merasakannya. Ada panas di dadaku, dan makhluk-makhluk astral terasa lebih dekat dari sebelumnya. Feng Lianhua melayang di udara. Ini adalah konsekuensi alami. Nada kosmik bukan hanya kekuatan, tapi tanggung jawab. Kau harus belajar mengendalikannya atau menghadapi risiko besar. Di aula latihan, makhluk-makhluk astral kecil muncul dari bayangan, bereaksi terhadap energi sisa dari pertarungan. Mereka tampak lebih agresif daripada sebelumnya. Xiao Shichen memainkan nada perlahan, mencoba menenangkan mereka. Kau harus belajar menyalurkan energi itu dengan tepat, Yuehan. Jangan biarkan nadamu menjadi bumerang. Ling Jiwei menunjuk sebuah titik di lantai kristal. Aku akan menunjukkan teknik baru untuk mengontrol energi yang tersisa setelah pertarungan. Ini akan membantumu menghindari kerusakan jiwa. Saat latihan dimulai, Liang Yuehan merasa sulit mengendalikan nada kosmiknya. Gelombang cahaya dan bayangan bercampur membuat makhluk astral tampak lebih liar. Feng Lianhua menatapnya serius. Fokus pada hatimu, bukan hanya kekuatan. Nadamu akan mengikuti emosi dan pikiranmu. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari sudut aula. Sosok baru berjubah hitam, dengan mata hijau menyala, menatap Liang Yuehan dengan intens. Kau yang membuat gema nada kosmik menjadi menarik. Aku datang untuk mengujimu, bisiknya. Liang Yuehan merasakan ketakutan dan penasaran bercampur. Siapa? Kau? Xiao Shichen segera menyiapkan Guzeng, membentuk gelombang perlindungan. Musuh baru, dan dia tidak main-main. Nadamu bisa dimanfaatkan jika kau lengah. Ling Jiwei menatap bayangan itu. Ini ujian nyata, Yuehan. Kau harus menghadapi musuh sekaligus mengendalikan energi dalam dirimu. Liang Yuehan menarik napas, menutup mata, dan mencoba mengalirkan nada kosmik dengan lebih lembut. Gelombang cahaya muncul menghalangi bayangan hitam. Sosok itu tersenyum dingin. Kau cukup kuat, tapi cukupkah untuk bertahan melawan kekuatan yang menguasai nada kosmik? Makhluk-makhluk astral mulai berputar liar, terpengaruh oleh energi baru yang dibawa sosok itu. Liang Yuehan merasa dadanya panas, energi yang tersisa dari pertarungan sebelumnya bercampur dengan ancaman baru. Feng Lianhua menepuk pundaknya. Jangan lawan dengan kekerasan, selaras dengan energi sekitar dan kendalikan makhluk astral itu dengan hati. Liang Yuehan mengalirkan nada, makhluk astral berhenti menyerang, membentuk pola harmonis di sekelilingnya. Ia mulai memahami kekuatan yang lebih besar selalu datang dengan risiko yang lebih besar pula. Malam tiba, Liang Yuehan duduk sendiri di tepi kolam kristal. Ia menyadari bahwa musuh baru ini bukan hanya ancaman dari luar, tapi juga ujian bagi pengendalian dirinya sendiri.
Xiao Shichen menepuk bahunya. Kau sudah tumbuh hari ini. Tapi ingat, perjalanan menguasai nada kosmik dan menjaga hatimu baru saja dimulai. Fajar menyinari kuil nada, menembus kabut tipis yang menyelimuti aula latihan. Liang Yuehan menatap lantai kristal, masih merasakan sisa energi dari pertarungan sebelumnya. Xiao Shichen duduk di sampingnya, guzengnya menghasilkan nada lembut. Hari ini, latihan akan lebih ekstrim, Yuehan. Energi yang kau kendalikan harus sempurna, atau kau bisa terluka. Ling Jiwei muncul dari balik pilar. Aku sudah menyiapkan ruang resonansi tingkat lanjut. Di sana, setiap nada akan diuji hingga batas maksimal. Kau harus selaras, bukan sekadar kuat. Liang Yuehan mengangguk, menarik napas dalam. Aku siap, meski rasanya menakutkan. Feng Lianhua melayang di udara, rambutnya berkibar diterpa angin. Ketakutan adalah bagian dari pertumbuhan. Jangan hindari, tapi hadapi dengan hati. Di ruang resonansi tingkat lanjut, lantai dan dinding kristal memantulkan cahaya yang berputar liar. Gelombang energi dari nada kosmik terasa bergetar di udara. Mo Hanfei dan Yan Ruoqing hadir sebagai pengawas. Ini bukan latihan biasa. Bahkan seorang musisi berpengalaman bisa kewalahan di sini, kata Mo Hanfei serius. Liang Yuehan menutup mata, mencoba merasakan pola energi di sekelilingnya. Makhluk-makhluk astral muncul, bereaksi terhadap setiap nada yang ia lepaskan. Xiao Shichen memainkan nada perlahan, menyeimbangkan gelombang energi. Ling Jiwei menunjuk ke titik kritis di lantai kristal. Kau harus menjaga harmoni di seluruh arena, Yuehan. Jangan biarkan satu nada pun keluar jalur. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari sudut ruangan. Chen Yuhang muncul dengan senyum tipis. Aku penasaran, seberapa kuat suaramu sekarang, Yuehan? Liang Yuehan menelan ludah, jantungnya berdebar. Aku tidak akan mundur, Chen Yuhang. Nadaku milikku, bukan untukmu. Chen Yuhang menepuk biolanya, menciptakan gelombang nada gelap yang berputar di udara, menantang Liang Yuehan untuk bereaksi. Liang Yuehan menarik napas, mengangkat serulingnya, dan mengalirkan nada kosmik. Cahaya bercahaya muncul, menyelimuti arena dan menenangkan makhluk astral yang mulai agresif. Xiao Shichen berteriak, menyeimbangkan gelombang energi. Bagus, tapi jangan berhenti. Kau harus mempertahankan harmoni sambil menghadapi serangan dari luar. Makhluk-makhluk astral yang tercipta dari nada gelap, Chen Yuhang mulai menyerang, namun Liang Yuehan mengarahkan nada kosmiknya untuk menenangkan mereka. Lingkaran cahaya harmonis terbentuk, menghalangi setiap serangan. Yan Ruoqing mengangguk kagum. Kau tumbuh pesat, Yuehan. Bahkan, Chen Yuhang terkejut melihat nadamu sekarang. Chen Yuhang menatap tajam, lalu tersenyum dingin. Ini baru permulaan. Suara itu akan tetap menjadi milikku, dan aku akan menemukan cara untuk memancingmu keluar. Feng Lianhua menepuk pundak Liang Yuehan. Hari ini kau belajar satu hal penting. Kekuatan terbesar datang dari kontrol, bukan dari agresi. Nada kosmik harus selaras dengan hati, atau ia akan menghancurkanmu sendiri. Malam tiba, Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal, memandang bintang-bintang yang berkilau di langit. Ia menyadari bahwa perjalanan menguasai nada kosmik tidak hanya tentang pertarungan, tapi juga tentang mengendalikan diri dan memahami hati. Fajar menyinari kuil nada, menembus kabut tipis yang menggantung. Liang Yuehan berdiri di arena utama, seruling di tangan, napas tenang, tapi penuh tekad. Xiao Shichen, Mo Hanfei, dan Yan Ruoqing berdiri di sampingnya, siap mendukung. Semua musisi kuil nada mengamati dari pinggir arena, hati mereka berdebar menunggu pertarungan klimaks. Dari kejauhan, Chen Yuhang muncul, biolanya memancarkan gelombang nada gelap yang kuat. Matanya tajam, senyum dingin menghiasi wajahnya. Hari ini, suara itu akan menjadi milikku, katanya. Liang Yuehan menatap musuhnya, tekad di mata terbakar. Nadaku bukan untukmu, aku akan melindunginya, dan kuil nada. Pertarungan dimulai. Gelombang nada gelap, Chen Yuhang menghantam arena, memutar makhluk astral liar di udara. Liang Yuehan mengangkat serulingnya, nada kosmik mengalir, menahan serangan. Xiao Shichen menambahkan ritme guzeng, Mo Hanfei menyeimbangkan energi, dan Yan Ruoqing mengisi celah dengan nada lembut. Lingkaran cahaya harmonis terbentuk, menahan gelombang gelap.
Chen Yuhang terkesiap sejenak, tapi segera meningkatkan nada gelapnya. Makhluk astral yang tercipta mulai menyerang, mencoba memecah pola harmonis. Liang Yuehan menutup mata, merasakan setiap makhluk astral, setiap energi yang berputar. Ia mengalirkan nada kosmik penuh, menenangkan mereka dan mengubah energi gelap menjadi lingkaran cahaya. Gelombang nada gelap Chen Yuhang terpental, tapi ia tersenyum dingin. Kau hebat, tapi cukupkah untuk menahan semua ini? Liang Yuehan membuka mata, serulingnya bergetar. Ia menghembuskan nada yang memadukan harmoni teman-temannya dan kekuatan nada kosmiknya sendiri. Cahaya bercahaya menyelimuti arena, memantulkan energi gelap ke arah Chen Yuhang. Xiao Shichen menambahkan guzheng dengan ritme cepat, Mo Hanfei memperkuat gelombang, dan Yan Ruoqing menjaga keseimbangan, menciptakan kombinasi sempurna yang belum pernah dilihat sebelumnya. Chen Yuhang mencoba memaksakan gelombang nada gelapnya, tapi energi harmonis Liang Yuehan menahan setiap serangan. Makhluk-makhluk astral yang semula agresif kini mengikuti pola cahaya, menenangkan arena. Ling Qiwei menatap dari pinggir arena. Ini adalah momen kunci Yuehan. Jika kau tetap selaras, kau bisa mengakhiri pertarungan ini tanpa hancur. Feng Lianhua muncul di udara. Rambutnya berkibar. Gunakan hati bukan kekuatan. Nada kosmikmu adalah cerminan jiwa. Biarkan itu menuntunmu. Liang Yuehan menutup mata lagi, mengalirkan semua emosi, semua tekad ke dalam nada terakhir. Gelombang cahaya memuncak menyelimuti Chen Yuhang dan makhluk-makhluk astral. Chen Yuhang menjerit, nada gelapnya hancur oleh kombinasi harmoni dan nada kosmik Liang Yuehan. Ia terlempar ke tanah, terengah, tak mampu melawan lagi. Arena hening sejenak, hanya terdengar gema nada lembut Liang Yuehan. Cahaya bercahaya menenangkan semua makhluk astral, menyebar ke seluruh kuil nada. Liang Yuehan membuka mata, tersenyum tipis. Ia berhasil mengalahkan musuhnya tanpa menghancurkan, mengendalikan nada kosmik sepenuhnya, dan melindungi kuil nada. Xiao Shichen, Mo Hanfei, dan Yan Ruoqing mendekat tersenyum bangga. Kau melakukan yang luar biasa, Yuehan. Kuil nada selamat berkat nadamu, kata Xiao Shichen. Chen Yuhang perlahan bangkit, menatap Liang Yuehan dengan mata yang penuh respek. Kau layak memiliki suara itu. Hari ini aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya gelap atau terang, tapi keseimbangan hati. Malam tiba, Liang Yuehan duduk di tepi kolam kristal. Bintang-bintang di langit seakan berhenti berputar sejenak, seolah memberi penghormatan pada suara yang telah menaklukkan gelap dan terang. Feng Lianhua melayang di udara, tersenyum tipis. Perjalananmu baru dimulai, Yuehan. Tapi hari ini kau belajar satu hal. Nada kosmik adalah suara hati yang selaras dengan semesta, dan itulah kekuatan sejati.